basket ini kan ada disiplin 5-on-5. Yep. Ada 3x3. Betul. Nah, dari kacamata pemerintah, 3x3 ini kemungkinan untuk bisa ikut di prestasi dan lolos ikut kualifikasi Olimpik LA 2028 itu kemungkinan itu ada dan terbuka. Caranya dengan bikin banyak event yang sifatnya bisa diikuti oleh timnas kita maupun tim lain. Nanti hasil event itu poinnya dicatat sebagai poin negara. Salah satu yang kemudian menjadi tugas dari kami Inaspro adalah membawa World Tour Challenger Women's Series-nya 3x3 ke Indonesia. Mudah-mudahan ketika ini sukses, ini akan berlanjut dengan Inaspro 3x3 Series di 2026 di Borobudur. Jadi kita bermimpi, Kang, mainin basket 3x3 belakangnya candi. Nanti ada festival jazznya, ada festival musik, ada macam-macam. Wah, pas musik langsung ngelirik Project Pop gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti sih. Project Pop bisa tap in situ. Yo cadanganers, balik lagi di From the Bench. Kali ini gue bersama seseorang, namanya adalah Mas Ferry Kono. Beliau adalah dari Inaspro. Kenapa sih beliau diundang? Karena ternyata Inaspro dalam hal ini bekerja sama dengan Basket Indonesia, ingin membuat satu gebrakan, ingin menginisiasi sesuatu untuk Basket Indonesia. Cerita dulu Mas, apa hubungannya Inaspro sama Basket Indonesia? Ya, terima kasih Kang Jo. Jadi Inaspro itu sebenarnya adalah salah satu unit di lingkungan Kementerian Pemuda Olahraga. Oke, Kemenpora ya? Kemenpora. Dia sebagai badan layanan umum, tugasnya dia sebagai pengelola dana usaha keolahragaan. Jadi kalau negara nih lagi bikin event olahraga yang full dananya oleh APBN maupun APBD, semua pendapatan komersialnya itu wajib dikelola oleh si badan ini. Gitu. Oh, contoh Mas, apa? Pertandingan sepak bola? FIFA yang kemarin ya, Piala Dunia itu. Oke. Jadi pendapatan sponsornya kemudian itu dikelola oleh LPDUK dan pada hari ini dana itu digunakan bersama-sama dengan PSSI untuk memberikan pelatihan instruktur di seluruh Indonesia yang sekarang Pak Erik balik lagi kalau balik lagi gitu. Jadi pendapatan itu nggak tiba-tiba di-store ke negara begitu aja, tapi dikelola terus kemudian federasinya mau bikin program lanjutannya. Nah, itulah sumber-sumber pembiayaannya gitu. Dan ini sekarang kan kalau di sepak bola ya, ini lagi hype banget sekarang, pelatih-pelatih, instruktur lagi ikut pelatihan-pelatihan menggunakan dana yang tadi. Dari gitu. LPDUK itu. Dari LPDUK hasil komersialnya waktu Piala Dunia U17 yang kemarin. Nah, kalau sekarang hubungannya dengan basketball ini apa nih tiba-tiba nih? Menarik banget nih. Kan kalau kita lihat LPDUK yang kemudian di eranya Mas Menteri, Mas Dito, menjadi Inaspro brandnya. Jadi Inaspro brandnya? Indonesia Sport Promotion. Artinya kita ingin mencoba mempromosikan lagi olahraga-olahraga yang modern, yang kemudian cocok dengan kultur di masyarakat kita. Di satu sisi, tugas kami, si Inaspro ini, yang kita bangun itu bukan prestasinya, tapi fokusnya adalah industrinya. Karena kalau prestasi itu udah tugasnya Perbasi, IBL lah, semua. Nah, Mas Menteri itu melihat siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan industrinya. Basket adalah olahraga populer. Kita mungkin dari SMP, SMA udah jelas lah, pokoknya antri itu untuk lapangan basket, untuk jadi tim basket. Betul. Nah, sehingga kita melihat selain sepak bola, voli, basket itu adalah salah satu yang industrinya sudah berkembang. Hanya saja, basket ini kan ada disiplin 5-on-5. Ada 3x3. Betul. Nah, dari kacamata pemerintah, 3x3 ini kemungkinan untuk bisa ikut di prestasi dan lolos ikut kualifikasi Olimpik LA 2028, itu kemungkinan itu ada dan terbuka. Caranya dengan bikin banyak event yang sifatnya bisa diikuti oleh timnas kita maupun tim lain. Nanti hasil event itu poinnya dicatat sebagai poin negara. Kalau ini sering keliling, biayanya kan mahal. Nah, sekarang negara berpikir, ya udah negara aja melalui Inaspro, kita yang bikinin di dalam negeri tiap tahun. Setahun berapa kali, sehingga timnas kita nggak perlu muter-muter jauh ke seluruh dunia. Main aja terus ini, ntar bulan ini main lagi, bulan besok main lagi. Demi poin yang harus dikumpulkan,
daripada keluar uang untuk main ke challenger lain di negara lain. Betul. Inaspro membuat event-event yang dibutuhkan itu. Betul. Jadi misinya itu. Oh, misinya itu. Sehingga efisien, efektif gitu ya. Iya. Dan anak-anak kita juga terlepas dari anak timnas, akhirnya si komunitas-komunitas jadi akan bertumbuh. Kita buat yuk, kita buat. Nah, yang mereka buat itu, silahkan ayo kerjasama sama pemerintah melalui Inaspro. Nanti kita yang bayarin sanctionnya ke FIBA supaya poin-poin komunitas itu juga punya nilai poin. Sehingga timnas kita juga bisa main di situ, maupun tim daerah lain mau main di situ dapat poin. Karena udah ada poin ya. Karena kita bayarin, kita sanction namanya. Kita nggak bayarin ke FIBA, turnamennya Kang Ujo nih lagi bikin komunitas. Aku, Ogi pada Yosi, bikin nih. Misalnya buat untuk anak-anak katakanlah di Jawa Timur atau di Jawa Barat gitu. Ya udah nanti kerja sama Inaspro, nanti kita daftarin ini ke FIBA sebagai turnamen yang punya nilai poin. Sehingga nanti timnas kita main di situ. Dan mungkin juga dari Singapura, dari yang deket-deket, di Indonesia ada komunitas, ada poinnya tuh, yang sifatnya light quest. Kejar. Gitu. Sehingga ada sport tourismnya juga jadinya. Gitu. Mas Ferry, tapi sebelum gini, ini kan ide yang sangat luar biasa banget ya. Akhirnya harus diinisiasi oleh kita juga. Dalam hal ini adalah Inaspro gitu loh. Sebelum ini belum ada yang sebelum ini. Ya. Karena gini. Kita tahu yang namanya kalau misalnya ngomong medali, ternyata basket itu bener loh ada 5-on-5 dan 3x3. Kadang 3x3 ini kayak memang kurang ada event dalam negeri gitu loh. Betul. Ya mungkin sekali lagi kembali kepada kayak kita kan kalau 5-on-5 tuh marwahnya lebih gitu ya. Kalau 3x3 itu karena udah faktor usia, udah nggak bisa compete, yuk sama teman yang tua main 3x3 setengah lapangan aja deh gitu. Karena pemikirannya setengah lapangan. Padahal kalau kita lihat Mongolia itu punya atlet yang beneran khusus pemain 3x3. 3x3. Kalau kita kan karena nggak kepake di sana di 5-on-5, ya udahlah kita exercise di 3x3. Nah, kemungkinan ini masih sangat besar. Banyak mimpi anak-anak sekarang juga yang masih kecil-kecil untuk bisa di 5-on-5. Karena edukasi soal 3x3-nya masih, mohon maaf, masih ada di layer kedua. Gitu. Padahal, saya tuh lagi membayangkan 3x3 ke depan layaknya terpadel-padel. Semua jadi padel-padel. Ya, semua main 3x3. Semua main 3x3. Ada eventnya banyak, ada komunitasnya banyak. Kalau udah itu banyak, brand-brand jadi ikut masuk. Artinya ketika itu, kemudian kan kita kayak misalkan olahraga padel, akhirnya kan kita jadi latihan, pengen serius, pengen jago, pengen menang. Budaya itu bisa saja terjadi 3x3 dan akhirnya dari event ini akan muncul talent pool untuk kemudian bisa lompat ke yang serius di prestasinya. Profesional lah. Disinilah si Perbasi tugasnya terbantu gitu dari kami-kami ini pelaku industri olahraga. Wow. Jadi pendekatannya adalah masuk ke industri olahraganya dulu ya. Betul. Oke, tapi cadanganers kenapa sih tiba-tiba nih si pemain cadangan ngundang Inaspro dalam rangka apa ngomongin 3x3 pula? Ada apa yang dibuat Inaspro dekat-dekat ini? Ya, sekali lagi ini karena visinya Mas Menteri, tentu dari Presiden memang salah satu bagian dari astacitanya adalah mengenai olahraga. Dan ini kan diterjemahkan oleh Mas Menteri untuk bisa membawa event-event kelas dunia di Indonesia, tapi bermanfaat untuk jangka panjang terhadap potensi atlet kita. Nah, salah satu pilihannya memang banyak ya. Kita udah datang tuh si FIBA, terus yang FIFA, kemudian yang basket FIBA, besok ada lagi yang futsal, volley, banyak lah. Nah, salah satu yang kemudian menjadi tugas dari kami Inaspro adalah membawa World Tour Challenger Women's Series-nya 3x3 ke Indonesia. Memang World Tour itu kelasnya udah tertinggi, sehingga kita exercise latihan dulu lah kan. Sebelum kita lompat ke situ kita coba. Tapi yang kita coba itu kelasnya adalah level keduanya terbaik di dunia, yaitu Challenger. Untuk laki-laki dan Women's Series untuk perempuan. Jadi kalau 3x3 itu tiap event dia ada tiernya, ada light-nya, ada quest. Nah, setiap main-main di sini tuh ada poin. Poinnya per tim atau per orang? Poin itu ada poin per orang, ada poin per tim. Jadi kayak misalkan nih, Kang Ujo pemain cadangan mau punya tim, pakai pemain dari luar negeri, gitu kan, main, dapat poin. Tapi si pemain luar negeri ini poinnya ngikut ke negaranya dia, sehingga mengurangi gitu. Nah, yang kita pengen bangun kan, gimana akhirnya kita bisa menghadirkan yang namanya FIBA 3x3 Challenger untuk 4 tahun berturut-turut, Kang. Ini udah dirancang
Untuk 4 tahun berturut-turut. Karena aiming kita adalah Olimpik 2028. Oke. Nah, jadi memang ada fokus jangka panjangnya. Ya. 2025 kita buat di Jakarta karena memang ikonnya harus kita mulai dulu dari situ ya. Dan kayaknya paling cocok secara tempat, segala macam venue karena ya. 3x3 kan karena urban sport tuh lebih ke iconic building, iconic tempat gitu ya. Sehingga kita pilih dulu di situ. Dan Women Series-nya secara berdempetan. Jadi besok Women Series dulu 2 hari, tanggal 24, 25. Hey. Itu jadi bagi ini yang mau lihat cewek-cewek basket dari Monggol yang fenomenal itu datang semua itu. Oke. Sehingga ada kalau nggak salah ada 15 negara nanti yang hadir Women Series plus 16 Indonesia gitu ya. Kemudian 2 hari berikutnya adalah Challenger. Oke. Itu ada 12 negara-negara top 10-nya hadir semua di situ. Nah, mudah-mudahan ketika ini sukses, ini akan berlanjut dengan Inaspro 3x3 Series di 2026 di Borobudur. Jadi kita bermimpi kan mainin basket 3x3 belakangnya candi. Nanti ada festival jazznya, ada festival musik, ada macam-macam. Wah, pas musik langsung ngelirik Project Pop gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti Project Pop bisa tap in situ. Mudah-mudahan. Gitu. Masuk. Gitu. Oke. Kan industri olahraga itu yang saya maksud. Sehingga bagaimana crowd-nya bisa hadir karena kolaborasi dari berbagai sektor dan akhirnya bisa mendorong si olahraga itu sendiri. Dan sport tourism itu ya? Dan sport tourism. Oke. 2026 di Insya Allah Borobudur, 2027 kita di Bali. Jadi kita sudah punya satu ikon tempat juga ketika orang main, dia bisa lihat ada lautnya, ada apa namanya gunungnya, pokoknya ada tempat yang sudah kita tuju gitu dan sedang dikaji. Dan Insya Allah tahun 2028 itu ada 2 opsinya, belum ditentukan. Oke. Kalau ibu kota kita mungkin sudah established di IKN. Mungkin di IKN? Mungkin di IKN. Oke. Atau kita akan, ya tentu itu domainnya pemimpin-pemimpin negeri ini mau di mana gitu. Yang jelas harus ikonik. Tapi harapannya pada 2028, karena yang 2027 akhir itu proses kualifikasi Olimpik. Iya. Jadi selebrasinya mudah-mudahan pas 2028 sekaligus diumumkan bahwa tim 3x3 Indonesia lolos qualified untuk bisa main di LA. Kita aminin dulu ya. Aminin dulu ya. Untuk komunitas 3x3 maupun basket secara umum. Ya, tapi gini Mas Ferry, sekarang kita ngomong yang event, ternyata ini juga kita harus mengingatkan pada cadanganers bahwa sudah hadir nih untuk kalian yang biasanya nonton 5 on 5. Kali ini ada event internasional langsung datang ke Indonesia adalah 3x3 ya. Pertama adalah yang Women Series dan juga untuk 2 hari. Tanggal 24, 25 dan 26, 27-nya adalah Challenger. Ingin nanya dulu, sebenarnya internasional apa sih yang datang? Berapa negara sih? Oke. Jadi kalau dari Women Series gitu, yang hadir itu totalnya ada 15 negara. Jadi no play ya? Iya, nggak main-main ini. Top 10-nya hadir semua plus Indonesia tentu. Sehingga totalnya 16 negara gitu. Indonesia mempersiapkan 1 tim gitu. Kemudian itu udah ngobrol sama Rama. Udah ya. Nah, Coach Rama yang lagi pusing sekarang nih. Jadi yang kerennya event ini, Kang, selain kita bikin event, kita mikirin juga pesertanya. Artinya tim Indonesianya. Siapa gitu ya? Siapa. Nah, sehingga nanti akan ada 4 tim dari Indonesia. Timnas yang sudah disiapkan Perbasi. Untuk Women Series. Dan 2 tim dipersiapkan oleh timnas kita menggunakan nama Jakarta dan Batavia. Karena kalau 3x3 itu biasanya nama ikon kota gitu ya. Siap. Ini untuk yang Men Series. Dan ada satu nih, tim Inaspro. Jadi Inaspro juga mikirin. Karyawan? Enggak dong. Kalau boleh kan, kalau 3x3 udah pada jago semua, main gitu. Saya tuh jagonya bukan 3 point, saya 3 second. Iya, sama kalau gitu. Jadi tim ini kita harapkan sebagai tim yang bisa membantu untuk mendapatkan poin untuk negara kita. Jadi kita tuh punya kans dapat poin tuh dari 3 ini gitu. Nah, untuk yang timnas ini tim yang youth-nya yang memang kita persiapkan untuk masa depan dan tim yang memang menurut senior gitu. Tapi kan kita tahu nih, kita ya realistis lah. Semua lawan-lawan yang main tuh
Ya 10 besar dunia ya. Jadi kita emang pertama adalah tidak saja prestasi, tapi track record mereka jauh lebih matang ya. Sehingga jangan juga langsung ekspektasinya mentang-mentang tuan rumah kita juara keberapa kita tahu diri lah. Yang penting anak-anak 3x3 kita di timnas mendapatkan kesempatan bermain di negara sendiri, di kampung sendiri. Tapi, mudah-mudahan semangatnya lebih oke. Dan yang paling penting juga bahwa ambience dari kompetisinya mereka bisa rasakan, dan kita toh punya tim Inaspro yang kita harapkan ini tim untuk nyolong-nyolong poin nih, gitu. Karena ini dipersiapkan juga dengan matang. Kalau misalnya cadanganers ingin tahu lebih jelasnya, silakan lihat di akun 3x3 ya Indonesia. Itu akan tahu tuh pemain-pemain basket 3x3 mana saja yang akan datang. Itu banyak nama-nama santer banget tuh, yang internasionalnya banget tuh. Ya di dunia 3x3 udah top ininya lah ya. Jadi benar-benar yang didatangkan atau ini benar-benar kalibernya adalah kaliber dunia ya. Betul. Sebenarnya tadinya Serbia juara dunia mau datang. Cuman karena poinnya dia udah cukup. Jadi dia kayak nggak perlu lagi untuk challenger gitu ya. Tapi yang menarik Kang, ada beberapa tim ini yang datang. Saya cek kan, ini pada pulang kapan? Ternyata mereka pulangnya menunda 2-3 hari. Demi? Mau jalan-jalan, ada yang jalan-jalan mungkin ke Bandung, ada yang ke Bali. Jadi artinya event ini juga menjadikan sebuah, bagi mereka ya, peserta, ya selain kompetisi, saya juga ingin menikmati atmosfer pariwisatanya di Indonesia, gitu. Itu yang mereka kejar ya, mungkin di tiap challenger gitu. Mungkin ya. Makanya kita juga harus kita harus jadi tuan rumah yang polite lah. Ketika ada tamu habis olahraga, habis itu mau jalan-jalan kemana, ya kita kasih informasinya, bisa main ke sini, bisa ke daerah sana, pakai ini, dan ujungnya kan mereka spending. Mereka menghabiskan uangnya ya untuk akomodasi, makan, transport, dan kembali pulang dengan cerita baik. Penyelenggaraan, kesiapannya gimana nih Inaspro? Karena biar gimana pun, this is the international event. Ya, betul. Kita udah, apalagi cadanganers adalah penggemar basket banget, sering nonton di YouTube atau dimanapun. Wah, ini diadainnya waktu di Mongol, ini waktu diadain di Eropa, segala macem. Tempatnya tuh di sini-sini, tempatnya juga kayaknya kayak punya ciri khas banget, internasional standar banget. Kok di sini seperti apa? Jadi kalau di sini sekarang tentu pemerintah nggak main-main, walaupun kita deliver ini dengan cara yang sangat cair, tapi Mas Menteri menuntut orang-orang yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, pengalaman, khususnya untuk membuat event-eventnya negara. Sehingga Inaspro membentuk Local Organizing Committee, dan isinya semua teman-teman semua lah yang aktif di basket juga. 3x3 ada Anthony di situ, ada Tongki gitu di situ. Makanya diajak ke sini, aduh gue sibuk kan, gue ribet. Dia lagi ngetes ininya lapangannya nih. Dia sebagai panitia dan dia juga technical delegate dari FIBA-nya gitu. Kemudian ada Mbak Nani yang biasa di FIBA. Jadi mostly sampai ke orang-orang produksi, di broadcast-nya pun orang yang sudah terbiasa sebagai panitia di sebuah event-event khususnya basket. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada faktor pemborosan karena ide-ide dari orang yang nggak biasa bikin. Aduh, jangan. Tahu kan, ini tahu-tahu, saya ada pengalaman, harus ada begini, harus ada patung itu, harus ada. Akhirnya keluar dari jalur. Buat apa harus ada patung? Begitu tuh, tiba-tiba banyakan aksesorisnya. Iya, dibandingin yang dibutuhkannya. Padahal core-nya kita yang di tengah lapangan itu, dan hospitality-nya. Baru kemudian buat penonton apa yang mau kita kasih mereka. Sebenarnya itu aja sih fokusnya gitu. Yang pasti sekali lagi ingin memberitahukan bahwa memang akan dilakukan tanggal 24 dan 25 Juli. Lokasinya adalah Plaza Timur GBK. Jadi silakan langsung datang untuk misalnya cadanganers ingin nonton langsung, karena lebih baik nonton langsung. Ya benar nggak? Karena ini benar-benar menjadi ajang internasional yang sangat bergengsi banget. Tapi kalau misalnya mau nonton, kan ini juga harus ada tiket nih. Mbak, Berapa nih yang dipatok oleh Inaspro di sini? Saya pikir sih kalau tiket relatif. Tapi ini ada dua area, Kang. Pertama, area competition itu sendiri. Yang kedua adalah area festival, di mana ketika orang-orang ada, karena kapasitas di dalam itu nggak banyak. Ini kan area outdoor yang kita sulap, sehingga gara-gara event ini Indonesia sekarang punya Magic Sky. Belum pernah di Indonesia. Standar untuk 3x3 World Tour itu tendanya tuh yang Magic Sky. Yang tinggi itu. Yang tinggi bulat. Itu ikonnya 3x3. Ada nih sekarang. Bisa jalan-jalan ke GBK, bisa lihat sendiri. Itu pertama kalinya kita punya. Dan kemudian di area ini memang untuk pertandingan, dan yang area kedua adalah area festival, di mana di situ ada culinary, ada dari jajaran, makanan, kemudian ada game-game Free Fire, ada komunitas pemain 3x3. Nah,
ini semua kalau mau masuk ke kawasan festival cukup bayar 10.000 aja, Kang. Ya Nggak salah dengar nih. Iya 10.000 aja buat rakyat, buat komunitas. Ngapain kita Mahalin ya. mahal-mahalin gitu? Ya, yang penting Iya, yang penting orang datang nih happy dulu. Ya, kalaupun nggak ngerti basket dia bisa makan, Yes. dia bisa main di situ. Ada juga kita siapin kalau orang mau belajar, mau macam-macam deh gitu. Iya. Kemudian, nah baru nih karena eager pengen nonton festivalnya, silahkan masuk ke yang gate nomor 2. Itu 40.000 PRK aja, Kang. Ini nggak mahal-mahal dong. Ya kan, jadi 40.000 itu untuk shift 1, jadi sehari dibagi 2 shift. Oke. Shift 1 tuh 40.000, shift 2-nya 40.000. Shift 1 aja udah berapa pertandingan tuh? Ya udah berapa pertandingan? Bener nggak hanya satu pertandingan doang kan? Nah, kalau mau terusan nih nggak mau pusing, sekaligus bantu-bantu penyelenggara ya supaya dapat duit gitu dari penonton. Itu cuma 300.000, 4 hari berturut-turut, pagi, siang, malam boleh masuk. Siap. Ya kan? Wow. International standard. Standar. Oke. Disitulah pemerintah hadir. Oke. Bahwa walaupun ada komersial, tapi sebisa mungkin apa yang kita dibuat oleh pemerintah itu bisa memberikan dampak positif ke semua pihak. Ini sinergi juga dengan semua PB ya. Betul. Ini kebetulan Inaspro dengan Perbasinya nih. Perbasi. Sangat mungkin nanti dengan olahraga lain. Sangat mungkin. Sekali lagi untuk cadanganers, ayo kalau misalnya kita sudah kemarin dilenakan, dibuat happy dengan penyelenggaraan IBL, kali ini ada 3x3 Women's Series dan juga 3x3 Challenger. Ya, yang kayaknya rugi kalau misalnya nggak di ini ya. Sorry Kang, satu lagi. Disiarin nggak sebenarnya? Yes, tapi karena again ini IP event ini milik FIBA, jadi hanya disiarkan di kanal YouTube-nya FIBA 3x3. Oke, lewat YouTube. Lewat YouTube. Baru kemudian memang kita bisa merelay, ada di YouTube-nya inaspro.id dan Kemenpora. Oke. Selamat, mari kita nonton 3x3. Kita bela ada 4 tim yang akan turun dari Indonesia. Ada women's team, terus ada 3 lagi. Yang satu adalah tim Inaspro, atau Batavia, dan satu lagi? Batavia, Jakarta, dan tim Inaspro, South Jakarta Inaspro. Karena kantor kita daerah Jakarta Selatan. Oh, anak Jaksel. Are you ready? Kalau kita sih ready banget. See you there.